Halo semuanya, welcome back to Math Class. Kali ini kita akan belajar tentang linear equation and inequality of one variable, atau di dalam bahasa Indonesia sebutannya adalah persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel. Bagaimana pembahasannya? Mari kita cek bersama-sama. Inilah yang akan kita pelajari. Ada PLSV, PPLSV, dan soal cerita. Mari kita mulai. Ya, sebelum kita memulai, ini ada satu quotes yang diharapkan bisa memotivasi kamu untuk bisa belajar chapter ini dengan lebih baik. Ya, mathematics may not teach us to add, love, or subtract hate, but it gives us hope that every problem has a solution. Jadi memang dalam chapter ini nanti kita akan belajar untuk bagaimana menemukan solution dari sebuah persamaan atau ketidaksamaan. So, keep spirit, tetap semangat, dan mari kita belajar bersama. So, let's start. Oke, kita akan awali dengan dua macam kalimat. Di dalam matematika ada kalimat tertutup dan juga kalimat terbuka. Seperti apakah kalimat tertutup dan kalimat terbuka? Mari kita lihat. Kalimat tertutup adalah kalimat yang sudah diketahui nilai kebenarannya. Dia bisa bernilai benar atau salah. Misalnya ketika kita lihat di yang pertama, contoh yang pertama, kita punya 2 tambah 5 sama dengan 7, kita tahu bahwa 2 tambah 5 sama dengan 7, jadi ini adalah kalimat benar. Lalu kita ke contoh yang kedua, ada 3 tambah 8 sama dengan 10. Kita tahu bahwa 3 tambah 8 itu bukan sama dengan 10, tapi harusnya 11, maka ini salah. Baik kalimat pertama maupun kalimat kedua, kita sudah bisa decide apakah itu salah atau benar. Inilah yang dinamakan dengan kalimat tertutup, karena kita bisa langsung ketahui dia benar atau salah. Beda dengan kalimat terbuka. Kalimat terbuka adalah kalimat yang belum diketahui nilai kebenarannya. Jadi, nilai inilah yang akan kita cari nantinya supaya kalimat tersebut bisa jadi kalimat yang benar. Contohnya, ada 2 ditambah Y sama dengan 7. Nah, Y-nya ini belum kita tahu. Y inilah nanti yang akan kita cari supaya nanti ketika kita cari, kita ganti Y-nya dan Y-nya ini bernilai benar. Ya, jadi ketika kita replace Y with something, yang akan kita cari itu, something-nya itu nanti akan menyebabkan kalimat ini jadi kalimat benar. Gitu. Ya, atau singkatnya adalah kalimat tertutup adalah kalimat yang tidak memuat variabel. Ya, kita sudah sama-sama tahu ini contohnya yang tidak memuat variabel, jadi kita bisa decide itu betul atau salah. Sedangkan kalimat terbuka adalah kalimat yang masih memuat variabel. Misalnya seperti tadi, 2 ditambah Y sama dengan 7, Y-nya inilah yang akan kita cari supaya nanti kalimat ini bisa jadi kalimat benar, dan juga 3X sama dengan 18 sama, X-nya inilah nanti yang akan kita cari supaya kalimat ini bisa menjadi kalimat yang benar. Nah, sekarang kita akan masuk apa itu PLSV. PLSV itu adalah kepanjangan dari persamaan linear satu variabel. Ya, persamaan linear satu variabel. Jadi mari kita teliti satu-satu apakah artinya. Persamaan artinya adalah kalimat terbuka yang memiliki tanda sama dengan. Namanya aja persamaan. Ya, jadi nanti tanda hubungnya adalah tanda sama dengan. Masih ingat, di sini ada kalimat terbuka, berarti nanti ada yang namanya variabel. Apa itu variabel? Variabel itu adalah yang merepresent unknown. Bisa A, B, C, X, Y, Z, dan sebagainya. Oke? Nah, punya tanda sama dengan yang pertama. Yang kedua adalah punya variabel. Nah, variabelnya ini variabel yang seperti apa? Ada ketentuannya. Ketentuannya adalah linear. Apa itu linear? Linear itu berarti pangkat tertinggi dari variabelnya itu hanya 1. Jadi ya kalau misalnya nanti ditulis A, ya sudah, cuma A aja. Karena kalau kita tulis A, it means A pangkat 1.
ya, bukan apakah 2, apakah 3. Karena di sini linear artinya pangkat tertingginya hanya boleh 1. Dan sudah jelas syarat yang terakhir adalah satu variabel, artinya dalam satu kalimat itu nanti hanya boleh memuat satu variabel. Nah, inilah contoh PLSV. Ada dua contoh di sini. Mari kita identifikasi. Yang pertama, ini termasuk PLSV. Kenapa? Karena syarat yang pertama tadi, ingat, ada persamaan, berarti ada tanda sama dengan. Lalu ada variabelnya. Lalu kalau sudah ketemu variabelnya, mari kita cek. Apakah variabelnya ini hanya satu? Iya, ternyata hanya ada satu variabel. Dan apakah pangkat tertingginya satu? Iya, berarti ini adalah PLSV. Contoh yang kedua, ada tanda sama dengan, ada variabel. Variabelnya cuma satu, pangkatnya juga satu. Jadi ini juga PLSV. Begitu. Contoh lainnya, nih ada banyak sekali contoh. Mari kita identifikasi mana-mana saja yang termasuk PLSV dan yang bukan. Oke, kita mulai dari yang kiri. 1 min 2 sama dengan 7. Ini PLSV atau bukan? Jawabannya ini adalah PLSV. Kenapa? Karena ada sama dengan, ada variabel, variabelnya cuma satu, dan pangkat tertingginya juga satu. Jadi ini PLSV. Berikutnya, contoh yang kedua. X pangkat 2 ditambah 3X sama dengan 18. Memang ada sama dengan. Memang variabelnya cuma X. Hanya di sini X-nya ada yang memuat pangkat 2. Jadi ini bukan PLSV karena harusnya pangkat yang tertinggi dari kalimat ini adalah pangkat 1. Contoh berikutnya, yang ketiga. 3 dalam kurung Y dikurang 6. Ada sama dengan, ada variabel, variabelnya cuma 1, dan pangkatnya juga 1. Berarti ini adalah PLSV. Berikutnya, mari kita ke sebelah kanan. A min 2B sama dengan 15. Ada sama dengan, ada variabel, cuma di sini ada A dan B, berarti 2 variabel dong. Padahal di sini SV artinya 1 variabel. So, ini bukan PLSV. Berikutnya adalah M per 4 kurang dari 21. Nah, ini ada variabelnya, tapi tandanya bukan tanda sama dengan, tapi lebih kecil, lebih besar. Ya, kalau nanti kamu mendapati ada tanda lebih kecil, lebih besar, itu bukan persamaan. Later kita akan pelajari. So, ini bukan PLSV. Terakhir, walaupun di sini ada 2P dan 5P di dua tempat yang berbeda, antara kiri dan kanannya sama dengan, tapi ini masih dihitung sebagai satu variabel. Oke, ada sama dengan, variabelnya cuma 1, dan pangkatnya juga 1. So, ini benar adalah PLSV. Demikian tadi contoh-contohnya, semoga mengerti, dan silahkan go on to the next video. See you and thank you, bye-bye!